Oke, ini saya record ya. Nanti Ya, mungkin saya share aja di YouTube. oke, baik Pak. Nah, mungkin anggap aja misalnya seperti ini ya. Ini saya cuma ngawur, tapi kurang lebih apa namanya? Saya pikir gambarannya kurang lebih seperti itu. Gak kaku juga saya. Nggak terlalu mirip banget, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting nanti sudah paham caranya. Ini, ini sih kalau kalau cara ini sih sebenarnya sama aja sih mau pakai software manapun. Mirip-mirip gitu. Cuman mungkin perintahnya aja yang berbeda. Oh, iya. Terus habis ini saya hidden dulu. Terus baru ini dibikin surface dari sini. Di sini ada bisa pakai blend sama ini. Terus digabungkan ini dengan ini. Kurang lebih seperti ini. Terus bendanya ya tadi potongkan dengan itu. Ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nggak Oh terlalu mirip iya, banget, tapi kurang lebih kan konturnya seperti itu ya. iya benar Pak. Oke. Nah, apa namanya? Cuman karena ini bendanya jadi nggak ada titik nolnya di atas, ini yang mungkin agak tapi nggak apa-apa sih. Nanti tetap aja nolnya dari atas kan benda kerjanya utuhnya itu kan Iya. kurang lebih. Oh, ini aja. Saya coba ini dulu ya. Coba nyari titik tertingginya dulu. Jadi titik tertingginya itu adanya di sini. Oh, ternyata lebih rendah dia. Nggak apa-apa. Ini tujuannya nanti untuk nentuin setting titik nolnya itu, Mbak. Tempat di mana pahatnya itu jalan dari nol ya Pak ya? Jadi referensi nolnya itu dari benda kerja di atas tertinggi. Jadi kalau misalnya anggap aja di sini kayaknya sayangnya nggak ada apa namanya. Oh gini, di versi ini sih belum ada itunya. Jadi, nah kurang lebih sih kalau dilihat dilihat ini ya kayak gini nih. Jadi Mm-mm. materialnya nanti kalau bentuk seperti ini kan kurang lebih ukurannya segini ya. Iya, Nah ini kan ukuran terluar dari materialnya. Nanti apa namanya? Jadi nanti pada saat pahatnya itu mau di iniin cutternya itu mau di apa ya di setting terhadap benda kerjanya nolnya itu di tengah-tengah sini gitu loh di titik permukaan tertinggi. oh iya. Oke Oke, Pak. oke jadi caranya ini saya ulang lagi caranya untuk bikin bikin referensi nol itu ambil dari datum kemudian UCS ada center of geometry begini terus nanti tinggal select all aja begini jadi tinggal di select semuanya aja gini terus ke next step ini gunakan tombol tengah nanti baru ini kan keluar titik-titik biru kecil kelihatan nggak Iya, ini nih nah ini tinggal kelihatan Pak. dipilih aja titik di tengah-tengahnya nanti di oke oke-nya itu kalau dari sini kayak ini tadi boleh dari sini boleh dari klik kanan ke sini oke Oh iya. Oke Pak. nah Siap. untuk handlingnya untuk kontrolnya si Matron ini mungkin ini juga perlu sebelum saya lanjut ke membuat program camnya yang pertama untuk rotate
itu kontrol plus klik kiri. Iya. Oke. Terus kontrol plus tombol tengah, mid button itu untuk pen. Kalau zoom itu pakai kontrol plus klik kanan. Fungsi dasar itu tolong diingat. Terus nanti sama satu lagi ini yang apply atau oke tadi. Jadi contohnya gini, kalau misalnya saya mau bikin ron nih, tolong perhatiin di sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada feature guide ya. Iya. Nah ini kan perintahnya pick edge. Kalau kursor saya taruh di situ kan perintahnya pick edge tuh. Oke. Terus berikutnya apa kan pindahnya ke sini. Berikutnya kan perintahnya ada di sebelahnya, enter value. Nah, ini Iya. Mbak boleh langsung ke sini untuk klik ini, atau dari sini, kursor misalnya di sini ya, karena kan pick edge, terus pick edge gini kan, pick edge gini. Kelihatan ada Iya. garis merah? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Terus habis itu untuk pindah ke perintah berikutnya, itu tekan tombol tengah. Jadi untuk pindah ke enter value-nya itu cukup tombol tengah. Jadi kursornya nggak perlu ke kiri atas, cukup tombol tengah aja. Nanti akan muncul perintah ini. Oh. Oke. Nah, biasanya untuk tombol tengah itu selalu di bawah kiri itu ada perintahnya exit. Kelihatan nggak? Kecil banget sih. Oh iya, kelihatan, Pak. Nah, di kursor saya di kiri bawah itu ada tulisannya exit. Nah, kalau ada perintah exit itu gunakan tombol tengah. Tombol tengah itu yang biasanya di scroll itu dipencet, bukan di scroll. Oke ya. Oke. Iya, paham, Pak. Nah, jadi kalau ini nih seperti ini masih di smooth change, jadi pilihan ini. Tapi saya select begini. Terus untuk ke perintah berikutnya saya tekan tombol tengah, baru muncul perintah ini kan, oh global radiusnya berapa? 5 misalnya. Saya ganti 10 deh misalnya. Kan kelihatan nih ada previewnya 10 ya. Kalau misalnya mau Iya, ada. dibedain, ini ada buletannya ini boleh diklik, diisi angka yang lain itu juga boleh. Kalau udah selesai, tinggal klik kanan aja, nanti nggak perlu kursornya ke kiri, tapi langsung aja klik di sini. Ini klik kanan, langsung klik. Jadi perintah round tadi itu udah tereksekusi gitu. Oke. Oh iya, oke. Gambarnya seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya kesulitan di itu nggak apa-apa, nanti kontak via WA aja untuk nanya-nanya nggak masalah. Oke. Kemudian Pak, mau ya, tanya, ya. kemarin itu saya bagian apa menu feature jet-nya itu gimana-gimana gitu saya klik terus jadi hilang. Mau saya munculkan lagi itu yang Ini, di kiri itu, ini ya, iya, ini ya. iya. Oh, Nah, oke. kalau dimunculkan lagi bagaimana, Pak? Ini adanya di view. View adanya dia di paint. Cari yang tree. Oh iya, oke. Jadi memang apa ya, kesulitan teman-teman yang pertama kali pegang Simatron biasanya pada saat misalnya mau bikin sesuatu gini ya, Ron misalnya. Ini mungkin agak bingung kan? Biasanya sih begini. Biasanya sih nah gini nih. Nah gini. Nah, biasanya gini. Kayak gini kan? Sebenarnya perintahnya kan yang Iya, ini nih. Cuma kadang-kadang karena bingung yang dipencet ini. iya benar. Benar kan? Padahal Benar, sebenarnya Pak. bukan dari sini, tolong dari sini aja. Dari ini kan ada contrengnya ya. Ini nih. Ini kan Iya. ada contrengnya nih. Jadi oke, apply sama cancel itu dari sini. Nah, biasanya kadang-kadang kalau misalnya itu common sih. Jadi kalau misalnya kita bingung, itu biasanya yang dicari tombol silang. Di close, Iya. padahal yang di close bukan itu gitu loh. Perintahnya tetap jalan. Nah, problemnya itu. Jadi kayak Ron ini ya. Misalnya di close, perintah Ronnya tetap jalan. Tapi di sininya hilang. Itu umum sih. Iya, Pak. Nah, itu adanya di sini di paint. Ini di paint. Oke. Ini Mbak Sarah Iya. sambil bisa akses simatronnya. Bisa, Pak. Oke, sip kalau gitu. Oke, berarti sambil sambil bisa nyoba ya. Iya, Oke, saya sip coba sip sip. juga. sip. Terus sama ini nih, tombol ini, sorry, ini nih, view. Biasanya pertama kali install ini nggak muncul. Itu tolong diaktifkan dari sini, klik kanan.
cari tempat kosong di atas, klik kanan, kemudian cari main view. Main view, oke. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Itu gunanya untuk ini. Oh, Melihat, biar gampang lihat ya, tampaknya ya, ganti Pak. view. Karena sebenarnya bisa dari sini nih. Dari apa ya, bola datum itu, tapi kan agak ribet tuh. Dari sini juga bisa. Oke, jadi sumbunya itu dipencet itu juga bisa untuk ngatur ini, tapi kebetulan saya karena klasik ya, ini fitur klasik karena dari zaman dulu pakainya yang ini, jadi ini aja yang diaktifin gitu. Oke, tapi mau pakai yang mana aja nggak masalah. Pada dasarnya yang penting apa namanya, yang perlu kita pelajari pertama kali itu handlingnya si software ini. Kira-kira seperti itu. Karena kalau misalnya kita ngomongin software 3D, nggak bisa rotate, nggak bisa pan, nggak bisa zoom, ya fatal sih. Iya, benar, Pak. Ya. Terus satu lagi, ini nih, kalau misalnya kontrol sama scroll, itu bisa jadi zoom in, zoom out juga. Iya, saya biasa pakai gitu. Saya lihat dari tutorial YouTube Bapak kemarin. Oke. Custom. Cuman yang custom itu sayangnya di versi ini belum ada, jadi versi yang lebih baru, yang 15. Iya, ternyata. Makanya ini masih harus pakai kontrol. Kontrolnya itu nggak bisa dihilangin. Kalau di versi yang 15 itu nggak usah pakai kontrol lagi, jadi tangan kirinya bebas, bisa sambil apa namanya, megang gambar kerja, mungkin ngupil juga boleh. Iya. Nah, kayak gitu. Oke ya. Lanjut. Jadi Oke. kalau udah selesai seperti ini, kita udah punya benda kerja, udah bisa handling ininya segala macam. Sekarang lanjut kita ke membuat programnya. Nah, kalau dibuka sebelum lanjut ke sana, kalau misalnya kita buka new file seperti ini, kan muncul jendela kecil seperti ini. Kita ada file beberapa 4 jenis file, ada part, assembly, drawing, sama NC. Oke. Nah, untuk membuat modeling itu ada di part dan assembly. Drawing itu untuk 2D-nya. Ini sebenarnya umum sih, kalau misalnya Mbak pernah pakai Inventor, pernah pakai SolidWorks atau software 3D yang lain, itu kurang lebih biasanya ada 3 ini, minimal ya. Iya, Plus ada benar, cam. Pak. Nah, cam itu biasanya tambahan. Nah, di Simatron ini tuh salah satu fitur untuk cam. Nah, kita boleh lakukan buat new NC dari sini, boleh juga kalau misalnya udah ada partnya seperti ini. Ini di-save dulu. Misalnya ini contoh gitu ya. Contoh part ini. Terus habis itu dari sini ambil ke part dari main menu, kemudian export to NC. Oke. Iya. Oke. Export to NC. Nah, di sini untuk export to NC kita akan ditanya mau pakai referensinya yang mana. Nah, ini yang saya bilang tadi, itu nentuin nolnya. Ini kan kalau dilihat dari sini, tadi ada dua datum kan ya, 2 UCS. Iya. Nah, ini kita bisa pilih. Saya mau pakai yang ini aja deh. Jadi yang tadinya yang originalnya, yang pertama kali apa namanya referensi asli itu nggak dipakai. Nanti pakai yang ini. Oke, kalau udah ini langsung di oke aja. Nah, pada saat di oke, nanti kita akan dapat beberapa ini nih. Jadi di sini ada apa ya? Ada beberapa UCS yang tampil. Ini mau dibiarin aja pada dasarnya nggak masalah, tapi biasanya terkesan mengganggu. Jadi kalau misalnya ini mau di hidden, ini boleh dengan menggunakan ini nih, UCS Manager. Cari di situ UCS Manager, kemudian klik, kemudian ini di drag begini aja. Ini 10 menit nggak apa-apa, nanti kita kalau ini berhenti nanti kita apa, buka lagi gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke. Nah ini, terus yang ini bisa di hidden, baru di oke. Jadi hanya muncul yang merah saja. Merah saja itu namanya model. Merah saja itu namanya model, ini yang jadi referensi. Kalau misalnya mau pakai data yang lain juga boleh sebenarnya, tapi kita pakai satu acuan aja.
secara default kalau kita sudah punya tadi, kita bikin di partnya datum baru, itu bisa langsung pakai new made, yang model. Kalau enggak, bisa dari sini nih. Ini untuk mengaktifasi juga. Oh ya. Selalu yang aktif itu warnanya yang merah. Oke ya. Oke, Jadi Pak. identifikasinya begitu. Kalau misalnya aktif itu yang warna merah. Nah, seperti ini. Oke. Setelah ini, yang perlu dilakukan adalah kita harus menyiapkan cutternya dulu. Ini, sorry di sini, cutter. Iya. Oke. Nah, cutter di sini pada dasarnya kalau misalnya kita punya apa namanya? Bukan punya sih. Jadi gini, cutter itu secara standar, secara default kita punya 3 jenis. Sorry, sebenarnya ada tiga jenis ini. Oh, sorry ya, 3 jenis. Ada milling, ada drilling, ada spesial. Nah, untuk milling itu dibagi menjadi ini. Ada flat, ini yang ujungnya tajam. Biasanya entah itu solid carbide, entah itu HSS. Kemudian yang ball, seperti ini. Kemudian satu lagi yang bull. Jadi ujungnya yang radius. Jadi ini kombinasi antara flat sama ball. Nah, saya nggak tahu pahat Oke. yang tersedia yang Mbak mau pakai yang mana? Saya pakainya yang ball. Yang ball. Ini ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, tinggal yang perlu dilakukan berikutnya adalah diameternya berapa. Contoh secara default sih biasanya di sini contohnya 10. Dan 10 itu juga umum, paling gampang. Tapi kalau misalnya nanti, anggaplah misalnya kita bikin dulu yang 10 ya. Jadi biasanya saya bikin gini, seperti ini. Saya bikin ball 10. Terus ini saya oke, atau apply dulu. Di apply. Misalnya ada data yang lain, perlu dibikin lagi, bisa diklik new cutter di sini, untuk bikin baru. Oke, Pak. Oke. Nah, yang perlu diganti apa? Ya misalnya, oh saya pakai diameter 8. Berarti bikin keterangan baru, ini ball diameter 8. Seperti ini. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya Mbak punya data ininya nih, machining parameternya nih. Machining parameter itu apa? Feed sama spindle. Oke. Nah, feed sama Oke. spindle ini biasanya ada rumusannya kan? Iya. Ada rumusannya, bisa dihitung segala macam gitu ya. Nah, kalau saya biasanya untuk cutter seperti ini, saya biasanya pakai angka ini nih. Kalau dari katalog, biasanya kita pakai referensi dari katalog ya. Katalognya itu biasanya tergantung dari negara ininya, produsennya. Kalau misalnya dari Eropa, biasanya data yang didapat itu VC sama FZ. VC itu kecepatan apa ya, pemotongannya. Kemudian FZ itu feet per tooth, per giginya. Jadi kalau misalnya ini ada 2 gigi dengan 4 gigi ya nanti kecepatannya beda. Feet-nya beda. Oke. Iya, oke. Nah, Oke. angkanya biasanya antara 75 sampai 100. Anggap aja misalnya 100 gitu ya. Jadi spindle-nya nanti RPM-nya itu akan di angka 3 ribuan. Terus kemudian feet per tooth-nya misalnya 0,1 gitu ya. Nanti feeding-nya itu angka di angka 600. Nah, ini data ini kalau mau diisi langsung di sini boleh, tapi dibiarkan dulu juga nggak apa-apa. Kalau ini mau diisi di sini langsung oke, langsung aja diisi. Tapi saran saya sebaiknya diisi sih lebih baik karena nanti kita jadi punya data bahwa setiap kali pakai ball bisa pakai data ini aja gitu. Jadi ininya nggak berubah-ubah. Oke. Oh ya, oke, Pak. Nah, jadi ini semacam bikin database gitu, Pak. Simpelnya sih mungkin cuma 2 ya. Tapi mungkin nanti misalnya ada lebih dari 2 ya nggak apa-apa. Dibikin aja seperti itu gitu. Oke. Kalau udah ini boleh di-close, lalu lanjut ke next step-nya itu klik toolpad. Sebelum ke Oh, sana, sebetulnya urutan kerja kita untuk membuat program itu tinggal ngelihat yang ini aja, yang sebelah kiri ini nih, yang vertikal ini loh. Tadi kan pertama iya. cutter tuh. Iya. Sebenarnya ada load model juga. Load model cuma dilewatin karena kita dari model yang sudah dibuka, kita masukkan ke CAM. Jadi kayak diekspor gitu. Kalau dari sisi kita buka ini, NC, file di sini, itu langkahnya dari load model. Oke.
Kemudian berikutnya cutter, baru kemudian toolpad. Nah, toolpad ini pada dasarnya kita nentuin kita mau pakai mesinnya jenisnya apa. Bisa 3 aksis, bisa 5 aksis. Nih. Nah, kalau apa namanya mau pakai sementara sih mungkin 3 aksis dulu deh, nggak apa-apa. Nanti apa namanya kita mau atur ke yang lain-lain nggak masalah. Yang jelas ini programnya saya pikir 3 aksis pun cukup gitu. Atau kita Oke. belajari dulu deh, nanti nanti tinggal sesuaikan dengan kebutuhan berikutnya. Oke, kita pakai referensi 3 aksis dulu, kemudian UCS-nya model, kemudian ini clearance-nya itu ada di sini. Default-nya adalah 50 dari titik 0 di sini tadi. Ada garis biru kan ya. Iya. Kemudian ini kalau dari dasarnya nggak usah diapa-apain, langsung di oke aja. Nanti akan muncul jadi folder. Namanya TP model folder, folder TP model. Ini. Pak mau tanya, Oke. pas saya selalu buat gambar partnya itu, nanti itu pas saya buat cutternya itu, UCS-nya itu selalu kebalik arah Z-nya ke atas, X-nya itu ke kanan. Jadi nanti pas cutternya itu dari ini benda, terus cutternya itu di bawah sini gitu. Oh, oke. Jadi tidur itu gimana cara ngubahnya ya? Sebentar. Ini kayaknya karena tinggal 2 menit, saya stop dulu aja ya. Kita lanjut buka satu lagi. Nanti Oh ya, apa baik Pak. namanya biar lebih jelas lagi. Oke, ini saya stop. Sementara saya stop dulu ya. Saya share lagi. Oke, Pak. Oke.